Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang beberapa tawaran dari Syekh Said Nursi untuk perdamaian. Yang pertama, menurut beliau, menuju perdamaian, kunci paling awal itu tetap pendidikan. Maka perlu pembenahan institusi pendidikan. Beliau menggagas, ini menarik, kalau di kita kan masih ilmu umum dan ilmu agama dipertautkan. Kita kan masih level ini. Kalau Syekh Said Nursi, yang diintegrasikan, dipertautkan itu 3. Yang pertama, al-ulum ad-diniyah, ilmu-ilmu agama. Yang kedua, al-ulum al-kauniyah al-hadisah, ilmu umum, ilmu modern. Dan yang ketiga, nilai moral, akhlak, yang itu diserap dari ranah tasawuf. Jadi tidak sekedar ilmu umum dan ilmu agama, tapi juga nilai-nilai etik, nilai-nilai moral. Jadi Syekh Said Nursi ini yang melihat, ya ini kunci kemajuan umat Islam di tengah peradaban. Beliau ini sangat mengkritik kebijaksanaannya Mustafa Kemal saat itu yang sangat sekuler, yang agama dipinggirkan sama sekali demi ilmu-ilmu umum. Makanya beliau menawarkan tidak begitu caranya. Jadi harus diintegrasikan 3 aspek. Ya akhlak, ya ilmu agama, ya ilmu-ilmu umum. Meskipun kritisnya beliau ini nanti efeknya besar karena beliau dalam hidup sering diasingkan. Jadi tidak boleh membaur ke kehidupan ramai karena pikiran-pikirannya dianggap membahayakan negara, kritis pada negara. Nah, tapi beliau tetap berjuang meskipun nanti belakangan beliau menarik diri dari aktivitas politik. Beliau agak kecewa dengan dunia politik, tapi tetap beliau berkontribusi lewat jalur pendidikan. Nanti beliau mendirikan lembaga pendidikan namanya Madrasah Az-Zahra. Madrasah Az-Zahra itu sistemnya kombinasi 3. Antara madrasah berarti pendidikan agama, sekolah berarti pendidikan umum, dan zawiyah. Zawiyah itu ya halakoh-halakohnya para sufi. Nah, ini kan pendidikan akhlak, pendidikan ilmu-ilmu agama, dan pendidikan ilmu-ilmu umum. Ini digabung jadi satu sistemnya. Ini namanya beliau madrasahnya namanya Madrasah Az-Zahra. Tujuannya, ini letter luck-nya begini, menciptakan generasi yang berintegritas, moralnya mulia, cinta kemanusiaan, pemahaman keagamaannya mendalam, pikirannya eksklusif, mengedepankan persaudaraan sesama manusia, dan jauh dari sifat teror dan anarkis. Nah, kalau ada kok orang dengan kualifikasi ini orang yang luar biasa. Inginnya Syekh Said Nursi mencetak orang seperti itu. Sain menguasai, ilmu agamanya mendalam, dan akhlaknya mulia. Saya tidak tahu kalian berapa persen sudah punya kualifikasi ini. Baik, ini jalan pertama. Kuncinya di pendidikan. Ya alhamdulillah kalian semua ini kan bagi saya semuanya insan-insan pendidikan. Semoga ke depannya kalian bisa mewujudkan keinginan beliau ini, sosok-sosok manusia yang ilmunya tinggi, agamanya mendalam, dan akhlaknya mulia. Jangan sebaliknya.
ilmu ndak paham, agamanya setengah-setengah, akhlaknya rusak. Nah, kalau 3 ini kombinasinya, ya jangan salah, kiamatnya lebih cepat. Yo kita sendiri nanti yang bikin kiamat dalam kehidupan ini. Oke, nanti sebenarnya bisa lebih panjang tentang pendidikan ini, tapi teman-teman sudah banyak dapat wawasan tentang bagaimana pendidikan yang ideal. Lanjut, yang kedua, ini tentu saja aspek melalui cinta dan kasih sayang. Uraiannya panjang, cuma di situ saya kutip saja ya. Satu hadis yang dikutip Syekh Said Nursi. Sebenarnya tidak perlu rumit-rumit, kata Syekh Said Nursi menjelaskan bagaimana menciptakan perdamaian lewat jalur kasih sayang. Wong Nabi saja menyuruh kita untuk seandainya berkonflik dengan sesama, berselisih dengan sesama saudara, sesama muslim, itu tolong jangan lebih 3 hari. Kan ada hadisnya itu ya, meskipun kita sering lupa. Berarti apa? Kita itu diminta selalu saling sapa dalam perdamaian dengan saudara kita. Jadi kita bermusuhan kalau mengikuti hadis kan dilarang lebih dari 3 hari. Jadi ini kalian diingat-ingat ya, kalau sedang marahan lebih dari 3 hari harus ada salah satu yang mulai menyapa. Jangan terlalu lama. Kalau terlalu lama mungkin ya hatimu semakin berjarak nanti. Eman-eman. Ya biasa kan orang itu bisa tersinggung, bisa marah, bisa gegeran sebentar, konflik sebentar. Tapi ya jangan lebih 3 hari. Apalagi sampai 3 kali pemilu. Nah, ya. Berat itu ya. Kesuwen 15 tahun. Oh, diminta cuma 3 hari kok 15 tahun. Cukup 3 hari saja. Nah, jadi kalau marah, saya marah padamu, tunggu 3 hari lagi. Nanti ada apa 3 hari lagi? Ya kita baikan kembali. Baik, ini aspek kedua. Sengaja saya tidak menjelaskan detail ya, teman-teman sudah sering dijelaskan tentang cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, ini menarik. Beliau punya konsep jihad maknawi. Jihad maknawi itu lawannya jihad mati. Mati itu jihad materi, jihad kekerasan. Kata Syekh Said Nursi, lebih penting jihad maknawi ini. Jihad maknawi itu jihad spiritual, jihad moral. Jadi mari berjihad untuk perbaikan moral, perbaikan spiritual. Disitulah nanti orang akan kagum terpesona dengan agama kita. Disitulah nanti dakwah secara tidak langsung membuat orang kemudian tertarik. Tidak dengan cara keras. Kata beliau, jihad yang mati, jihad yang materi, jihad yang keras, itu tidak menyelesaikan masalah sampai ke akarnya. Bahkan memberi citra buruk terhadap wajah Islam yang asli, yang penuh kasih sayang, yang rahmatan lil alamin. Jadi pemaknaan jihadnya kurang luas. Jihad maknawi itu seperti apa? Diawali dari takminul aman ad-dakhili dan tahribat al-maknawi. Takminul aman ad-dakhili itu kita jamin keamanan siapapun di sekitar kita. Kemudian kita hindari semua tindakan merusak, termasuk tindakan yang merusak mental, merusak psikis. Jadi ini jihad maknawi. Nah, dalam konteks jihad maknawi inilah Syekh Said Nursi dikenal dengan gerakan cahayanya, gerakan Nursiyah. Jadi
Yang dasarnya kitab Risalah An-Nur tadi. Prinsipnya apa? Prinsip gerakannya Syekh Said Nursi. Yang pertama syafaqah, kasih sayang. Yang kedua adil, keadilan. Yang ketiga al-haq, kebenaran. Yang keempat al-haqiqah, hakikat. Dan yang kelima at-tadamun. Tadamun itu saling menjamin, saling menanggung. Tenang saja, selama masih ada aku kamu aman. Selama masih ada aku kamu akan sejahtera. Itu at-tadamun, saling menanggung. Nah, kalau umat Islam itu bisa menghidupkan 5 prinsip ini, kita akan menang, unggul, tanpa harus menempuh jalan kekerasan. Jadi jalannya adalah syafaqah, adil, hak, hakikoh, dan tadamun. Inilah yang disebut dengan jihad maknawi. Jadi bukan jihad yang keras, yang ngangkat pedang sambil teriak, sambil mukul-mukul. Tapi jihad maknawi itu, yuk kita jadi orang yang menghidupkan kasih sayang pada sesama, yang adil, yang menegakkan kebenaran, yang menjamin keselamatan sesamanya. Kalau profil kita seperti ini, ya, tanpa harus keras, orang akan tertarik pada kita, tunduk, patuh pada kita. Inilah yang disebut jihad maknawi. Jadi perdamaian itu lewat jalur pendidikan, lewat jalur kasih sayang, dan lewat jalur perjuangan moral spiritual atau jihad maknawi. Baik, ambil nafas sebentar, kelihatannya berat. Pokoknya diingat-ingat saja untuk referensi, diulang-ulang, dicari mana yang bisa dihidupkan, mana yang bisa diambil manfaatnya untuk hidup kita. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.